Halo guys, balik lagi bareng AR di sini. Sekarang penggunaan NMAX ini udah 1 tahun ya. Jadi apa aja plus minusnya akan kita bahas di dalam video kali ini. Oke, tonton terus videonya ya. Oke, dari kilometernya setahun ini NMAX ini udah dapat 8.698 kilometer. Jadi penggunaannya sih kebanyakan hanya untuk rumah kantor aja ya. Tapi kemarin udah coba touring tipis-tipis dari Jogja ke Temanggung. Jadi dapatnya 8.698 dalam setahun ya. Jadi hal yang timbul dalam 1 tahun pemakaian ini yang pertama yaitu banyak orang yang tahu sih ini ada gredek ya. Gredek tuh kayaknya dari CVT-nya, tapi gredek nih udah bisa hilang di servis gratis kedua ya. Jadi NMAX ini kalau servis selalu di bengkel resmi pakai servis gratisnya. Terus waktu itu untuk servis yang kedua yaitu 6 bulan itu dari kami mengajukan keluhan yaitu gredek. Nah, kemudian setelah diservis gredeknya hilang. Sampai saat ini sih gredeknya hilang. Jadi so far aman. Kemudian yang kami notice lagi adalah di bagian bodinya ini ya. Kayaknya dia ada yang buka ini. Ini nggak tahu kenapa atau masuk jeglongan atau gimana. Tapi yang kanan ini lebih buka dari yang kiri. Tapi dari sisi pemakaian sih nggak apa-apa. Tapi mungkin itu yang perlu diperhatikan aja ya. Ada body yang udah eh, buka nggak rata sama cetakannya ya, sama kaitannya ini. Terus nggak tahu ini terjadi di motor lain atau enggak. Cuma shockbreaker aslinya ini ada karatnya. Jadi walaupun ini udah sering dicuci, cuma di yang bagian per yang agak dekat-dekat ini seperti berkarat ya, bisa kalian lihat. Ini berkarat. Ya ini nggak tahu terjadi di motor lain atau enggak, tapi ini yang agak mengganggu sih, gitu. Kalau dari performa shockbreaker, mungkin ini setelannya aslinya emang agak keras shocknya, cuma karena kami badannya cukup besar, jadi nyaman-nyaman aja. Apalagi kalau dipakai berboncengan ya, ini shocknya tuh enak, empuk gitu. Tapi kalau kata temen yang badannya lebih kecil dari saya, ini emang bantingannya agak keras untuk shockbreaker. Tapi bagi saya yang agak besar, ini nyaman sih untuk shockbreakernya. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, kemarin waktu ke Temanggung, itu ada jalan yang cukup ekstrim ya nanjaknya. Itu saya boncengan dengan istri, tenaganya agak ngempos di kalau nggak pakai ancang-ancang, jadi kalau tanjakan langsung gitu tenaganya agak ngempos, nggak tahu kenapa. Itu baru ketahuan kemarin sih pas coba ke Temanggung. Nah, itu tenaganya agak ngempos, tapi kalau di jalan yang datar atau tanjakan yang nggak ekstrim sih dilibas aja sama si NMAX ini. Tapi kalau ada tanjakan yang agak ekstrim di Temanggung, itu seperti ngempos gitu tenaganya. Oke, mungkin itu aja dari kami untuk update setahun penggunaan NMAX Neo S ini. Jika kalian ngalamin hal yang serupa atau ada hal yang lainnya, mungkin kita bisa diskusi di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.